Halo semua, ketemu lagi dengan saya Talita. Buat teman-teman yang baru ketemu sama channel saya ucapkan selamat datang. Melanjutkan video sebelumnya, kita sudah membahas ya tentang bagian-bagian Excel. Nah, kali ini kita akan secara khusus membahas tentang fungsi dari menu Home pada Microsoft Excel secara lengkap. Tab Home ini sendiri memang paling banyak digunakan untuk formatting dasar Excel ya. Nah, kalau kalian udah kenal bagian-bagiannya, pasti bakal mudah untuk mengelola data Excel. Nah, di menu Home ini terdiri dari 7 bagian atau grup. Yang pertama ada clipboard, kemudian ada font, ada alignment, ada number, style, cell, dan editing. Nah, kita bahas dari yang pertama yaitu clipboard. Di clipboard ini terdiri dari 4 bagian. Di sini ada cut, copy, format painter, dan paste. Untuk cut ini fungsinya adalah untuk memindahkan data ya. Jadi kalau kalian tekan di keyboard, shortcutnya adalah Ctrl X. Kemudian kalau copy fungsinya adalah untuk menyalin atau menggandakan data. Shortcut di keyboardnya adalah Ctrl C. Selanjutnya ada format painter. Ini fungsinya adalah untuk menerapkan format yang ada di sel ke sel lainnya. Artinya, formatting yang sudah kita buat termasuk gaya tulisan, warna, tipe akan diterapkan ke bagian terpilih tanpa perlu menyalin data yang ada di sel sebelumnya. Kemudian di sini ada paste ya. Nah, paste ini sebenarnya paket komplit dengan cut dan copy. Kenapa? Karena paste ini fungsinya adalah untuk menempelkan data yang sudah di copy atau di cut. Perintahnya di keyboard kalian bisa tekan Ctrl V ya. Nah, kita coba dulu yang copy itu seperti ini ya contohnya ya. Misalnya kita tulis di sini Excel. Nah, kalau kita klik copy, kemudian ke sini, klik paste, dia bakal menggandakan tulisannya ya. Nah, beda halnya kalau kita tekan yang cut, seperti ini, kemudian kita klik paste, dia akan memindahkan datanya, seperti itu. Oke, sudah paham ya dari sini? Kita lanjut lagi ke bagian yang font. Nah, font ini adalah tempat untuk mengatur atau menyunting data yang berhubungan dengan gaya tulisan, ketebalan, atau juga warnanya. Nah, untuk fungsi masing-masingnya kalian cukup tinggal lihat gambar-gambarnya aja ya sebagai simbol. Misalnya di sini ada bold yang fungsinya adalah untuk menebalkan angka atau huruf. Ini di sini ada italic, fungsinya adalah untuk memiringkan teks ya. Ini adalah untuk memberi garis bawah. Kalau kita klik sampingnya, ini bisa memberi garis bawah 1 atau garis bawah 2. Kemudian selanjutnya di bagian sini ada border ya, bottom border. Ini fungsinya adalah sewaktu kita ingin buat tabel ya. Kita bisa menggambar tabel atau memilih garis sesuai dengan keinginan kita. Kemudian selanjutnya di sini ada bagian warna. Nah, kalau bagian warna yang ini, fill color, ini adalah untuk memberi warna pada selnya ya. Kemudian kalau yang di samping ini untuk memberi warna pada tulisan atau angka yang sudah ada di sel tersebut. Kemudian di sini ada juga bagian font, ini untuk gaya tulisan ya. Kita bisa pilih di sini gaya tulisan mana yang mau kita pakai. Terus di sini ada juga ukuran tulisan yang bisa kita pilih ya di sini. Dari mulai yang kecil sampai yang besar. Nah, di sini ada A besar, terus ada yang agak kecil ya. Ini maksudnya adalah menambah ukuran, ini mengurangi ukurannya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut lagi ke bagian selanjutnya, ada alignment. Nah, alignment ini adalah menu yang berisi perintah untuk mengatur tulisan, mulai dari mensejajarkan baris, membuat rata kiri atau kanan, bawah atas, dan lain sebagainya.
Nah, untuk fungsinya dari masing-masing perintah ini, kalian juga tinggal lihat gambarnya. Misalnya di sini, sesuai dengan gambarnya, ini adalah fungsinya untuk mensejajarkan tulisan supaya berada di atas ya, berada di atas kolom. Nah, kalau ini untuk mensejajarkan tulisan di tengah, dan ini untuk yang di bawah. Selanjutnya di bawahnya ini adalah fitur untuk mensejajarkan huruf atau angka supaya berada di rata kiri ya. Kemudian yang ini untuk mengubah posisi teks berada di tengah baris, lalu yang ini mengubah posisi teks supaya berada di sebelah kanan. Kemudian di bagian samping sini ada namanya orientation atau tulisan miring seperti ini ya. Ini fungsinya adalah untuk merotasi teks supaya menjadi miring mengikuti sudut atau arah jarum jam. Selanjutnya di bagian bawah ini ada decrease indent dan increase indent. Kalau yang ini yang decrease indent fungsinya adalah menggeser konten ke kiri dengan spasi ya, sesuai dengan gambarnya. Kalau yang di sampingnya increase indent ini fungsinya menggeser konten ke kanan seperti spasi. Jadi kalian bisa lihat fungsinya dari fitur ini dari gambarnya ya, cukup ingat itu saja. Kemudian selanjutnya ada wrap text. Nah, wrap text ini fungsinya adalah untuk mengubah teks panjang agar mudah dibaca dengan menyesuaikan lebar baris. Contohnya seperti ini ya, misalnya di sini kita tulis. Nah, setelah kita tulis, kita bisa gunakan wrap text-nya ya. Misalnya seperti ini. Jadi secara otomatis dia akan menyesuaikan lebar baris dan kolomnya ya. Seperti ini, misalnya kita mau buat jadi 2 baris di satu sel juga bisa menggunakan wrap text. Selanjutnya ada merge and center ya di bawah wrap text. Nah, merge and center ini memiliki fungsi untuk menyatukan 2 sel atau lebih yang berbeda supaya menjadi satu sel dan meletakkannya di tengah baris. Contohnya seperti ini ya. Ini kan ada 3 sel yang kita blok. Kalau kita pilih merge and center, dia bakal jadi satu dan menempatkan tulisannya di tengah. Jadi biasanya merge and center ini digunakan sewaktu pembuatan judul atau lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi di bagian menu number. Nah, number ini adalah menu yang khusus berisi perintah untuk mengatur angka seperti penulisan uang, waktu, akuntansi, dan lain sebagainya. Di yang paling atas yang ada tulisan general ini adalah number format ya. Nah, di number format ini memiliki 12 pilihan. Jadi kita bisa mengubah format angka ke dalam 12 pilihan ini. Misalnya mau mengubah menjadi teks, menjadi tanggal, menjadi uang, atau menjadi bentuk persen, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di bagian bawahnya, ini ada accounting number format. Fungsinya adalah untuk mengatur format akuntansi berupa mata uang suatu negara. Kalau kita klik di sampingnya, ini ada mata uang Indonesia, euro, China, dan lain sebagainya ya. Kemudian kita lanjut lagi di sampingnya yang berbentuk persen ini. Ini adalah untuk mengubah format angka dengan memberi satuan persen. Di sebelahnya ada koma style. Ini fungsinya adalah untuk menghapus satuan tanda koma di belakang angka. Lalu di sampingnya ada increase desimal dan decrease desimal ya. Ini adalah pengaturan untuk angka desimal ya. Nah, kalau increase desimal ini adalah menambahkan 1 koma di belakang angka, sedangkan yang decrease desimal adalah mengurangi 1 koma di belakang angka, seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke sebelahnya ada style.
Nah, style ini merupakan menu yang berfungsi untuk mengatur atau mengubah susunan sel maupun tabel dengan rumus atau warna yang tersedia di sini ya. Di sini ada conditional formatting, format as table, dan style ya. Nah, kita mulai dari conditional formatting. Ini fungsinya adalah untuk mengubah dan mengatur gaya dari kolom maupun baris seperti menggunakan seleksi warna dan icon dan lain sebagainya. Kalau kita klik di sini, ini ada beberapa pilihan. Nah, contohnya dalam menandai data mana yang terbesar atau terkecil dengan penggunaan warna, jadi bisa menggunakan fitur yang ini ya. Kemudian selanjutnya ada format as table. Nah, format as table ini fungsinya adalah untuk memasukkan atau juga bisa menyisipkan format tabel yang telah disediakan. Kalau kita klik, ada berbagai format tabel yang bisa dipilih. Lalu selanjutnya ada cell style. Di sini ada berbagai bentuk style dari sel itu sendiri yang bisa kalian pilih. Jadi ada banyak referensi ya buat menyempurnakan data kalian. Selanjutnya di bagian berikut ada cell. Nah, berbeda dengan yang lain, sel ini berisi pengaturan untuk mengatur kolom, baris. Misalnya untuk menyisipkan kolom atau baris, menghapus atau juga mengatur besar kecil sel ya. Nah, kita contoh di sini ada insert. Nah, insert ini fungsinya adalah untuk menyisipkan baris atau kolom di sela-sela data. Jadi kalau kita mau menambahkan data di antara sel, bisa menggunakan insert ini ya. Kemudian ada delete. Sesuai dengan namanya, fungsinya adalah untuk menghapus baris maupun kolom ya. Kemudian ada format. Nah, fungsinya adalah untuk mengubah ukuran sel. Jadi kita bisa menggunakan pengaturan sel di sini ya. Bisa mengatur jarak per selnya berapa. Kemudian terakhir di editing. Nah, editing ini fungsinya adalah untuk melakukan pengeditan secara cepat seperti untuk mengurutkan data, memberi rumus, menghapus konten, mengubah dan lain sebagainya. Misalnya di sini ada auto zoom. Ini fungsinya adalah untuk memasukkan rumus secara cepat dan otomatis. Kalau kita klik di bagian sampingnya, ini ada beberapa rumus ya. Rumus-rumus ini bisa digunakan untuk mengelola data Excel. Selanjutnya ada fill. Fill ini fungsinya untuk mengubah dan mengatur pola seperti penomoran. Selanjutnya ada clear, sesuai dengan namanya, fungsinya adalah untuk menghapus konten maupun formatnya walaupun berbeda sel. Kemudian ada sort and filter, fungsinya adalah untuk mengatur urutan data. Jadi kita juga bisa melakukan penyaringan data di sini ya. Nah, selanjutnya terakhir ada find and select. Ini sesuai dengan namanya, fungsinya adalah untuk mencari suatu kata dalam data dan mengubahnya secara otomatis. Jadi kalau misalnya datanya banyak, terus kita mau cari suatu kata, kita bisa menggunakan fitur yang ada di sini, yaitu find and select. Oke, jadi inilah bagian-bagian dari menu tab home di Excel yang bisa teman-teman ketahui. Jadi kita sudah membahas fungsi menu home pada Microsoft Excel ya secara lengkap. Untuk teman-teman yang baru belajar Excel, semoga penjelasan ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih sudah tonton dan belajar bersama saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena video selanjutnya akan membahas bagian-bagian Excel yang lainnya. Oke, see you and good luck!